Selanjutnya, kita akan membahas tentang perhitungan dari daya sinyal. Oke, sinyal waktu kontinu untuk bagian yang pertama. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada definisi daya, pada video sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan kenapa kita perlu menghitung energi dan daya dari sebuah sinyal. Nah, perlu saya tekankan di sini, ya, walaupun saya tidak memberikan contoh konkret, ya, tetapi notasi energi dan daya ini sering sekali ditemui di pembahasan di bidang teknik elektro dan komputer, ya, terutama di bidang energi listrik, kemudian elektronika, telkom, kemudian kontrol, dan juga di bidang komputer. Jadi sebagai contoh yang paling mudah, di bidang energi listrik, ya kita sering mendengar berapa daya listrik yang masuk ke dalam rumah kita, berapa daya dari lampu, kemudian di bidang elektronika, daya dari sebuah yang dibutuhkan oleh sebuah rangkaian atau outputnya juga, kemudian di bidang telkom juga berapa daya pancar dari sebuah antena, ya, berapa daya pancar dari sebuah sistem komunikasi. Nah, dan hal yang sama juga nanti kita temui di bidang kontrol. Nah, karena bidang kontrol sebenarnya juga gabungan dari beberapa bidang di teknik elektro, misalnya elektronika, ya, dan juga dengan power dan juga di bidang mekaniknya. Misalnya dengan robotnya, berarti sebagai contoh kita ambil robot. Nah, itu nanti perlu juga konsumsi daya yang diperlukan untuk sistem mekanis robotnya bagaimana. Oke, di bidang komputer juga sama karena bidang komputer tidak bisa dipisahkan dari bidang teknik elektro. Misalnya pada saat kalian merancang misalnya sistem embedded dan juga misalnya di bidang sistem multimedia nanti misalnya pada pengolahan citra nanti untuk menentukan karakteristik dari sebuah citra atau gambar kadang-kadang kita memerlukan besaran energi ataupun energi dari gambar atau citra tersebut. Walaupun mungkin belum pernah kalian dengar, nanti pada saat kalian masuk pada kuliah tersebut, nanti akan kita dengar istilah energi atau energi dari sebuah gambar. Dan ini juga berlaku untuk misalnya video dan yang lainnya. Oke, sekarang baru kita masuk kepada definisi daya. Jadi di sini uh, ini adalah definisi teoritisnya. Nanti akan saya um, berikan ya kira-kira definisi untuk praktisnya bagaimana. Jadi di sini daya didefinisikan sebagai rata-rata waktu dari energi. Jadi kata kuncinya adalah rata-rata waktu dari energi. Jadi mau tidak mau daya itu berhubungan erat dengan energi. Oke. Kemudian daya sinyal XT dapat dihitung berdasarkan durasi, ya, ingat kata kuncinya durasi, ya. Kemudian sifat periodik dari sebuah sinyal. Oke. Jadi daya itu berhubungan dengan durasi sinyal dan juga sifat periodik dari sinyal. Nah, kemudian kita lihat kasus yang pertama, ya, ini kasus ya, case yang pertama. Jika durasi, ingat ya di sini karena dia daya berhubungan dengan durasi, jika durasi sinyal XT, ya sembarang sinyal ya, di sini kita namakan XT, berhingga, jadi durasinya berhingga, jadi kita tahu kapan dia berawal dan juga berakhir. Jadi tidak ada notasi tak hingga di sini. Oke. Maka dayanya sama dengan 0. Jadi ini sangat mudah ya. Kalau kita tahu bahwa durasi sinyalnya berhingga, maka dayanya langsung kita tentukan adalah 0. Oke. Jadi kita tidak perlu melakukan proses integral lagi di sini. Nah, akan tetapi bila durasinya tak hingga, ya, ini durasinya tak hingga, kemudian sinyalnya periodik, maka perhitungan daya dapat dilakukan dengan melakukan integral energi ya. Ini kita menghitung energi ya. Artinya kita menghitung dayanya dengan melakukan integral dari x kuadrat t, oke. Tetapi batas atas dan batas bawahnya itu hanya untuk satu periode. Jadi ini batas atas dan batas bawahnya bisa sembarang kita ambil asalkan durasinya adalah dalam satu periode. Kemudian di sini kita punya pengali seperti di mana T adalah periode sinyal ya. T sama dengan periode sinyal. Oke. Jadi di sini pada hakikatnya
pada bagian ini, kita menghitung energi sinyal dalam suatu periode, kemudian kita bagi dengan T di sini, karena ada pengali seperti di sini. Kemudian kita bagi dengan T, di mana T itu adalah durasi ya, atau waktu dalam satu periode. Jadi di sini kita pada hakikatnya menghitung energi rata-rata dalam satu periode, karena di sini kita ada pengali seperti. Oke, jadi ini sesuai dengan definisinya, yaitu rata-rata waktu dari energi. Oke, jadi saya harapkan mahasiswa bisa mengetahui yang mana energi di sini ya. Jadi energi adalah blok di sini, integral dari X kuadrat T. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada slide atau video sebelumnya. Nah, kemudian pada kasus yang terakhir, ya, ini case 2, case 3, jika durasinya tak hingga dan tidak periodik, maka proses pengintegralannya juga agak lebih rumit, di mana di sini kita melakukan integralnya untuk durasi tak hingga tersebut. Ya. Kemudian kita hitung integralnya dilakukan untuk amplitudo kuadrat dari sinyal tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti perhitungan ini ya kita lihat di sebuah contoh untuk melakukan perhitungan untuk kasus ini. Oke, mari kita lihat contoh pertama. Ya, di sini kita mempunyai sinyal xt sama dengan e pangkat min 2t ya, untuk t lebih besar dari 0. Dan ini sama dengan contoh yang kita punyai saat membahas tentang perhitungan energi sebuah sinyal waktu kontinu. Jadi kita lihat di sini, karena durasi waktu untuk sinyal ini dari 0 sampai tak hingga, ya, maka kita mempunyai kasus sinyal yang mempunyai durasi tak hingga. Kemudian bila kita lihat di sini, ya, di sini kita tidak mempunyai sebuah sinyal yang periodik. Jadi sinyal ini adalah sinyal yang tidak periodik. Jadi ini masuk kepada kasus ketiga pada definisi daya sebelumnya, ya. Jadi kalau durasinya tak hingga dan tidak periodik, maka perhitungan sinyal adalah seperti ini. Oke. Oke. Jadi untuk perhitungan dayanya kita identifikasi dulu bagaimana durasi sinyalnya, apakah berhingga atau tak hingga, kemudian apakah periodik atau tidak periodik. Nah, di sini kita telah melakukan identifikasi bahwa sinyal xt itu mempunyai durasi tak hingga dan juga tidak periodik dan masuk kepada case ketiga. Kemudian untuk perhitungan dayanya ya, sama dengan energi, kita perlu menentukan persamaan untuk amplitudo kuadratnya, yaitu x kuadrat t, yaitu di sini ini definisi sinyalnya, kemudian kita kuadratkan, ya, definisi amplitudo dari sinyalnya, kemudian kita kuadratkan, sehingga kita peroleh x kuadrat t itu sama dengan e pangkat negatif 4t. Kemudian kita tentukan intervalnya dari sinyalnya, jadi di sini kita punya TS-nya itu dari sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke. Jadi kita masukkan batas sinyalnya, yaitu dari 0 ya, dari 0 sampai dengan tak hingga. Jadi di sini kita gantikan batas tak hingganya dengan T/2. Oke, karena apa? Karena di sini kita lihat di sini batas atas min negatif T/2 dan ini batas bawah dan batas atas T/2. Dan kita ketahui tadi batas bawahnya sudah ditentukan adalah 0. Jadi di sini negatif T/2-nya kita ganti dengan 0. Oke. Oke, jadi sekarang kita mempunyai batas atasnya dari 0 sampai T/2. Kemudian kita masukkan persamaan untuk X kuadrat T, ya, seperti yang kita peroleh di sini. Ya, kita perlu menentukan X kuadrat T. Kemudian kita lakukan integral untuk bagian ini. Oke, kita peroleh hasilnya adalah min negatif seperempat. Ya, ini integral ini adalah negatif seperempat E pangkat min 4 T. Oke, kemudian dikalikan dengan seperti kita peroleh seperempat T E pangkat negatif 4T.
Kemudian tanda negatifnya kita keluarkan, bisa kita tukar posisinya dengan limit, ini diperbolehkan pada operasi limit. Ingat kembali pelajaran kalkulus 1 ya, kalau nggak salah tentang limit. Kemudian kita ingin mengevaluasi limit ini. Oke. Angka pertama adalah kita substitusikan dulu ya nilai dari batas atas dan batas bawah pada persamaan ini sehingga kita peroleh seperti ini ya. Kita masukkan T per 2, kita peroleh E pangkat negatif 2T per T. Ini yang seperempatnya kita keluarkan karena tidak berpengaruh terhadap T. Jadi seperempat ini bebas dari T, jadi bisa kita pindahkan ke depan. Kemudian untuk nilai 0 kita peroleh nilainya seperti ini, E pangkat min 4 ya, kali 0 ya, T-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini. Di sini T per 2. Oke. Ingat ya, min 4 dikalikan dengan T per 2 adalah min 2T. Kemudian penyebutnya di sini masing-masing punya penyebutnya yaitu T. Dan kita lihat bahwa untuk kasus yang ini dulu kita evaluasi ya. Pada saat T-nya menuju tak hingga ya, kita ketahui bahwa E pangkat negatif 4 dikali 0 adalah E pangkat 0, yaitu 1. Kemudian 1 per T, ya, saya tulis di sini, E pangkat 4 dikali 0 per T itu sama dengan 1 per T. Ingat ya, E pangkat negatif 4 kali 0, ya, ini adalah 0, E pangkat 0 adalah 1, jadi seperti hasilnya. Kemudian saat limitnya, ini T menuju tak hingga, atau di sini limitnya T menuju tak hingga. Jadi limit T menuju tak hingga untuk seperti ya. Jadi kalau dalam ini secara matematis sebenarnya tidak benar ya. Boleh kita tulis seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 0. Oke, makanya di sini kita mempunyai angka 0. Nah, selanjutnya untuk suku yang ini ya, bagaimana kita menghitung limitnya? E pangkat negatif 2T ya. Sedangkan di sini adalah T. Oke, jadi di sini kita mempunyai kasus ya pada saat kita lihat pembilangnya, pada saat T menuju tak hingga kita peroleh E pangkat negatif 2. Seolah ini bukan cara yang benar ya, sekali lagi. Nah, ini hanya cara praktisnya. Kita masukkan seperti ini. Jadi nanti hasilnya E pangkat negatif tak hingga, berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi untuk pembilang kita mempunyai 0. Oke. Sedangkan untuk penyebut ya, T ini juga tak hingga. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan kasus seperti ini? Ya, 0 dibagi tak hingga. Apakah boleh ini hasilnya adalah 0? Oke, saya minta mahasiswa melihat kembali pelajaran kalkulus ya, bagaimana menyelesaikan bentuk seperti ini. Oke, jawaban di sini adalah 0. Nah, saya minta mahasiswa mengulang lagi pelajaran kalkulusnya sehingga memahami bagaimana saya bisa mendapatkan angka 0 di sini. Oke. Dan dengan menyelesaikan persamaan aljabar ini kita peroleh daya dari sinyal X adalah 0. Oke. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu perhitungan daya dari sinyal sinusoidal. Oke, di mana di sini kita punya sinyal Y, yaitu 2 cos 2T. Nah, untuk menghitung daya dari sinyal Y ini, ya, langsung kita lihat langkah pertamanya, yaitu mengidentifikasi apakah sinyal Y itu mempunyai durasi berhingga atau tak hingga, dan apakah periodik dan tidak periodik. Nah, seperti kita ketahui, sinyal sinusoidal itu atau sinyal yang periodik itu mempunyai durasi tak hingga. Kemudian kita juga tahu bahwa sinyal ini adalah sinyal yang periodik ya, sinyal sinusoidal adalah sinyal yang periodik. Sekarang kita harus menentukan dulu periodenya. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar ini ya bahwa ya jarak dari puncak di sini dan puncak di mana dia berulang adalah sebesar pi ya. Di sini terjadi pada waktu puncak yang pertama di sini yang kita ambil sebagai contoh itu terjadi pada saat t sama dengan 0 ya, sedang puncak berikutnya terjadi pada saat pi. Dengan demikian periodenya adalah pi. Juga bisa kita lihat di sini ya. Omeganya adalah 2 ya, frekuensinya adalah 2. Kemudian kita juga tahu hubungan antara frekuensi dan periode adalah
omega sama dengan 2 pi per T. Ingat lagi hubungan ini pada slide modul pertama. Ya, dengan memasukkan angka omega 2 kita peroleh ini sama dengan 2 ya. Dengan demikian T adalah ya 2 pi dibagi 2 sama dengan pi. Ya, jadi nilai T ini bisa diperoleh dari grafik ya, tapi terlebih dahulu kalian harus menggambarnya. Dan juga yang lebih mudah adalah kita lihat dari hubungan antara omega dan T, yaitu omega sama dengan 2 pi per T. Oke, langkah berikutnya yaitu menentukan persamaan untuk amplitudo kuadrat, yaitu Y kuadrat, yaitu sama dengan 4 cos kuadrat 2T. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian interval dari sinyal, ya ini sudah jelas dari negatif tak hingga sampai tak hingga, karena awalnya adalah negatif tak hingga dan berakhir saat plus tak hingga. Kemudian karena ini adalah sinyal periodik, kita lihat lagi rumusan untuk perhitungan daya untuk sinyal yang periodik. Ya. Kita lihat pada slide sebelumnya. Ya, jadi di sini rumusannya adalah seperti, kemudian integralnya dilakukan untuk periode T, jadi batas atas bawahnya boleh bebas kita tentukan asal dalam satu periode. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita gunakan rumusannya, yaitu seperti integral dalam satu periode. Di sini saya ambil satu periodenya adalah mulai dari 0 sampai dengan pi, ini satu periode ya. Oke, jadi batas atasnya adalah, bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah pi, kemudian y kuadrat t, ya, saya masukkan angka yang sudah saya dapatkan di step kedua ke sini. Oke, kemudian saya substitusikan t-nya itu sama dengan pi ya di sini. Oke, kemudian saya gunakan identitas geometri seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi 4 cos kuadrat 2t itu sama dengan 2 tambah 2 cos 4t. Kemudian kita lakukan pengintegralan ini sehingga nanti ada yang mengikuti aljabar untuk pengintegralan, kita peroleh daya dari Y adalah sebesar 2. Kemudian pada contoh yang terakhir, kita ingin menghitung daya dari sinyal S, yaitu sinyal piecewise linear yang sudah juga kita bahas pada video sebelumnya. Dan untuk menghitung daya ini sangat mudah karena apa? Karena pada langkah pertama kita sudah mengidentifikasi bahwa sinyal ST itu mempunyai durasi yang berhingga. Dengan demikian kita tidak perlu melakukan integral, langsung kita tentukan bahwa daya dari sinyal tersebut adalah 0. Ini sesuai dengan kasus 1 dari definisi daya. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi pada kasus 1 jika durasi sinyal ya sembarang sinyal itu berhingga, maka daya dari sinyal tersebut adalah 0. Oke, jadi di sini kita mempunyai sinyal S durasinya berhingga, dengan demikian otomatis dayanya adalah sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi sinyal. Ya, jadi di sini kita mempunyai klasifikasi sinyal berdasarkan energi dan daya dari sinyal tersebut. Tapi sebelum masuk ke situ, ya, pada praktisnya, ya, pada implementasinya, biasanya untuk menghitung daya, ya, jadi di sini kita mempunyai definisi daya yang teoritis. Ya. Jadi kalau definisi daya teoritis kita punya seperti ini. Ya, ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Pada praktisnya, ya, ini biasanya daya itu ya adalah energi dibagi dengan waktunya. Ya, jadi saya buat saja di sini delta T. Jadi di sini sinyal itu mulai dari mana dan berakhir di mana. Karena pada dunia nyata atau pada dunia praktis ya kita tidak pernah mempunyai sinyal yang durasinya tak hingga, selalu berhingga. Nah, dengan demikian, apabila kita masuk kepada definisi teoritis, maka dayanya selalu 0. Padahal dalam kenyataannya kita selalu mempunyai daya yang berhingga. Jadi pada praktis, ya, biasanya daya itu adalah energi dibagi dengan durasi waktunya. Oke.
Jadi seperti ini kira-kira rumusan untuk daya di dunia praktis. Oke. Oke, kembali lagi kepada klasifikasi sinyal berdasarkan energi dan dayanya. Jadi di sini kita mempunyai sinyal energi dan juga sinyal daya. Jadi di sini sinyal energi didefinisikan sebagai sinyal dengan energi berhingga. Ya, jadi ingat kata-kata berhingga di sini. Kalau disebut sinyal energi, langsung kita asosiasikan bahwa sinyal itu mempunyai energi yang berhingga. Ya, dan dayanya otomatis pasti bernilai 0. Oke. Kemudian definisi yang kedua, sinyal daya, ya, dan ini didefinisikan sebagai sinyal yang mempunyai daya berhingga. Oke, jadi sangat mudah untuk mengingatnya. Sinyal energi berarti sinyal dengan energi berhingga, sinyal daya berarti sinyal yang mempunyai daya yang berhingga. Akan tetapi, pada sinyal daya ini, walaupun dayanya berhingga, tetapi energinya yang menuju tak hingga. Oke. Jadi perbedaan kedua sinyal ini harap dipahami. Kemudian timbul pertanyaan, dari dua jenis sinyal di atas, manakah yang memungkinkan di dunia praktis? Oke. Oke, ini menjadi pertanyaan. Apakah keduanya realistis atau tidak? Oke, sekarang mari kita lihat contoh di sini. Nah, kita lihat sinyal yang kita ambil sebagai contoh pertama ya pada video ini, yaitu sinyal XT E pangkat negatif 2T. Nah, pada perhitungan daya yang sudah kita bahas, ya, sinyal ini mempunyai energi seperempat, ya, kemudian dayanya 0. Dengan demikian kita mempunyai kasus energinya berhingga, oke, dayanya 0. Dengan demikian ini termasuk ke dalam kategori sinyal energi. Jadi kita lihat lagi definisinya. Sinyal energi, energinya berhingga, dayanya 0. Jadi ini cocok untuk sinyal X. Oke. Kemudian untuk sinyal sinusoidal, kita lihat dayanya tak hingga, energinya tak hingga, akan tetapi dayanya berhingga, yaitu nilainya adalah 2. Dan ini cocok dengan definisi dari sinyal daya, di mana mempunyai energi tak hingga, tetapi dayanya berhingga. Jadi cocok untuk kasus sinyal YT atau sinyal sinusoidal di sini. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh, ya. Saya tidak akan membahas dengan detail perhitungan untuk sinyal ini, di mana energi dari sinyal ini tak hingga, oke, kemudian dayanya juga tak hingga. Oke. Jadi ini tidak memenuhi definisi dari sinyal energi dan sinyal daya. Ya, lihat lagi definisi sinyal energi dan sinyal daya. Jadi bisa kita nyatakan di sini bahwa sinyal Z bukan sinyal energi dan juga bukan sinyal daya. Oke, dan ini merupakan rangkuman, ya, dari klasifikasi sinyal energi dan sinyal daya. Jadi kalau sebuah sinyal merupakan sinyal energi, maka sudah pasti sinyal tersebut bukan sinyal daya. Demikian juga sebaliknya, jika sebuah sinyal merupakan sinyal daya, maka sudah pasti sinyal tersebut bukan sinyal energi. Oke. Akan tetapi kita juga punya kasus terakhir, yaitu sebuah sinyal bisa bukan sinyal energi maupun bukan sinyal daya. Tetapi yang tidak mungkin adalah sebuah sinyal itu adalah sinyal energi dan sinyal daya. Itu yang tidak mungkin. Oke, jadi kita hanya mempunyai 3 kemungkinan ini.